Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pengantar studi perdamaian dan keamanan. Pada kelas kali ini kita akan mempelajari mengenai globalization theory atau teori globalisasi. Nah, sebelum kita mengetahui mengenai teori globalisasi, alangkah lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana histori dari si globalisasi. Kata globalisasi itu sebenarnya baru digunakan pada tahun 1980, di mana kata globalisasi ini digunakan untuk merujuk pada interkonektivitas di dalam ekonomi dan kebudayaan untuk melihat bagaimana sih sebenarnya pola global ekonomi itu sendiri. Nah, definisi globalisasi itu sendiri merujuk pada perubahan dari teknologi, komunikasi, dan transportasi, dan meningkatnya internasionalisasi financial flow dan commodity trade, dan juga the transition from national to world market as the main area for economic competition. Jadi, dulunya globalisasi itu hanya dimaknai sebagai sebuah perubahan yang dilakukan dalam teknologi, komunikasi, dan transportasi, lalu ada meningkatnya internasionalisasi dari bidang keuangan dan juga komunitas perdagangan, lalu juga ada transisi dari yang awalnya hanya di skala pasar nasional, lalu berubah kepada pasar dunia di dalam perdagangan ekonomi. Nah, dari teori globalisasi ini memiliki beberapa perdebatan di dalam perspektif HI, di mana perspektif HI melihat globalisasi ini dalam tiga aspek. Yang pertama ada idealisme versus dengan materialistis, lalu ada individualis versus dengan strukturalis, lalu ada objektivis versus dengan subjektivis. Nah, apa sih yang mendasari dari globalisasi menurut si kaum idealis versus dengan materialis, di mana kaum idealis itu melihat bahwa globalisasi itu sebagai sebuah hasil dari kekuatan mental dan kultural, di mana lebih memfokuskan kepada imajinasi, ide, dan identitas dari si globalisasi itu sendiri. Sedangkan kaum materialis itu melihat globalisasi itu melalui sebuah faktor konkret yang struktural seperti adanya produksi teknologi, adanya hukum, dan adanya lembaga institusi. Nah, contoh teori dari perspektif idealis untuk menjelaskan globalisasi itu ada dari konstruktivis, ada postmodernis, dan postkolonialis. Sedangkan materialis itu contoh teorinya adalah liberalisme, realisme, dan marxisme, serta sosial ekologi. Nah, perdebatan ini dipandang oleh seorang ahli bernama Scott yang melihat globalisasi itu lahir dari interaksi timbal balik antar dua perspektif ini, baik itu idealis maupun materialis, di mana konteks identitas, pengetahuan itu juga dipengaruhi atau saling mempengaruhi dengan faktor produksi, teknologi, dan tata kelola yang menentukan adanya terjadinya globalisasi. Nah, bagaimana individualis versus strukturalis memandang globalisasi? Individualis itu melihat karakter globalisasi itu sebagai sebuah hasil keputusan aktor sosial seperti para pebisnis, warga negara, atau pejabat dan politisi. Namun kalau strukturalis dia melihat bukan dari karakter individu, melainkan globalisasi itu adalah sebuah hasil dari kekuatan besar yang melekat dalam sistem sosial seperti adanya sistem kapitalisme, ada sistem negara, sistem nasionalisme, dan ataupun rasionalisme. Nah, fokus antara keduanya ini juga berbeda, di mana kaum individualis itu melihat globalisasi itu sebagai fokus pada agen yang menggerakkan globalisasi itu, di mana kemampuan manusia membuat pilihan dan tindakan yang akhirnya membentuk sejarah dari globalisasi. Sedangkan strukturalis itu dilihat dari fokus pada struktur,
struktur yang ada di dalam tatanan dunia, di mana pola dan sistem sosial yang akhirnya membatasi atau mengarahkan suatu tindakan manusia yang akhirnya terciptalah si globalisasi. Nah, Scott melihat struktur globalisasi ini lebih lebih merujuk kepada strukturalis, di mana dia melihat di dalam struktur itu adalah sebuah wacana wajan besarnya dan agen-agen itu yang ada di dalam wajan tersebut, sehingga lebih tepat menggambarkan globalisasi itu dari sisi strukturalisme yang melihat struktur dan agen itu saling membentuk globalisasi itu, karena adanya hubungan dua arah dari berbagai individu, lalu dia akan membentuk dengan kekuatan sosial yang lebih luas dan menciptakan sistem internasional dalam globalisasi itu sendiri. Nah, bagaimana kaum objektivis dan subjektivis melihat ini? Globalisasi itu dilihat dari segi metode penelitiannya, di mana kalau objektivis itu melihat penelitian dianggap sebagai sesuatu yang terpisah dari realitas sosial, sehingga ilmu tentang globalisasi ini dianggap sebagai sebuah ilmu yang netral dan bebas nilai. Nah, pengetahuannya dianggap tidak mempengaruhi objek kajian. Sedangkan subjektivis itu melihat pengetahuan itu dilihat sebagai hasil pengalaman dan sudut pandang dari si peneliti itu sendiri. Jadi sehingga kalau mereka melihat dari kacamata keduanya, maka globalisasi ini adalah sebuah bentuk dari relasi timbal balik antara si objektivis dengan subjektivis, di mana ada pengetahuan tentang globalisasi dan juga ada realitas sosial yang akhirnya mempengaruhi pengetahuan itu sendiri. Nah, pemahaman tentang globalisasi dipengaruhi oleh konteks sosial dan juga dipengaruhi oleh realitas politik. Penelitian globalisasi memiliki implikasi moral dan kebijakan. Nah, eh, globalisasi dianggap oleh Scott itu memiliki beberapa istilah yang bisa mencerminkan globalisasi, yaitu internasionalisasi, liberalisasi, universalisasi, dan westernisasi, dan juga deteritorialisasi. Internasionalisasi itu melihat kepada bagaimananya hubungan antar negara. Namun, internasionalisasi ini juga banyak dikritik untuk dianggap kurang tepat untuk menjelaskan globalisasi itu sendiri, karena banyak studi yang mengukur globalisasi dengan indikator lintas batas negara atau internasionalisasi seperti FDI, perjalanan internasional, keanggotaan OI, lalu lintas telepon antar negara. Namun, uh, nyatanya fenomena globalisasi ini lebih dari permasalahan teritorial, di mana jika internasionalisasi dianggap sebagai bentuk globalisasi, maka tidak ada kebaruan dari globalisasi itu sendiri, sehingga internasionalisasi dianggap gagal untuk menjelaskan dimensi baru dari keterhubungan global masa kini. Nah, yang kedua itu adalah kritik terhadap konsep liberalisasi yang dianggap sebagai sebuah globalisasi, di mana liberalisasi adalah sebuah bentuk kebebasan, menghapus hambatan ekonomi yang ada di antar negara di seluruh dunia. Namun, penghapusan hambatan demi menciptakan ekonomi dunia yang bebas dan terbuka dianggap tidak memadai untuk mendefinisikan globalisasi itu. Nah, liberalisasi dianggap oleh neoliberalisme sebagai satu-satunya jalan untuk menuju ke globalisasi. Namun pada faktanya liberalisasi itu sendiri telah menyebabkan ketimpangan, kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan defisit demokrasi, sehingga tidak bisa mencerminkan sisi positif dari globalisasi itu sendiri. Yang ketiga adalah kritik terhadap universalisasi, di mana globalisasi dipahami sebagai bentuk universal, namun seringkali dikaitkan dengan standarisasi dan hegemoni budaya yang harus monoton, di mana harus memiliki budaya, ekonomi, hukum, dan politik yang sama di seluruh dunia. Sedangkan globalisasi itu um, jika dianggap sebagai universalisasi dapat menimbulkan kesalahpahaman politik dan budaya. Kenapa? Karena di setiap wilayah, di setiap negara itu memiliki budaya, politik, dan ekonomi hukum yang berbeda. Sehingga globalisasi itu dia menggabungkan keseluruhan perbedaan budaya tersebut tanpa menghilangkan identitas dari masing-masing wilayah.
Karena sejatinya globalisasi itu hanya sebagai bentuk wadah interkoneksi, bukan sebagai bentuk pemaksaan untuk hegemoni berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah kritik terhadap westernisasi, di mana westernisasi jika dianggap sebagai globalisasi, itu dianggap sebagai bentuk pemaksaan untuk penyebaran struktur sosial modern Barat ke seluruh dunia, yang akhirnya menjadi kekeliruan terhadap globalisasi. Westernisasi dianggap menghancurkan budaya tradisional dan mengurangi otonomi lokal yang ada di berbagai negara dan di berbagai wilayah. Globalisasi tidak selalu harus imperialistik atau penaklukan dari kepada yang lemah. Namun, globalisasi juga bisa bersifat emansipatoris seperti gerakan sosial global yang memperjuangkan keadilan HAM dan lingkungan. Nah, jadi sebenarnya bagaimana sih bentuk dari konsep globalisasi itu? Globalisasi menurut Skoll itu bisa dianggap sebagai bentuk transplanetary connectivity dan juga supraterritoriality, di mana transplanetary connectivity itu dia menekankan kepada interkonektivitas dari pembatasan nationality tadi, di mana globalisasi itu dia berfokus kepada jaringan global yang menghubungkan antara manusia atau orang-orang dengan sumber daya di berbagai wilayah. Sedangkan supraterritoriality itu menganggap bahwa globalisasi itu dia tidak hanya membahas terhadap aspek globalnya saja, namun bisa lebih dari sekedar batasan-batasan teritori. Nah, bentuk-bentuk globalisasi yang bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari bisa dilihat dari bagaimana masifnya brand-brand internasional yang bisa dinikmati oleh orang-orang di berbagai negara. Walaupun dia tidak diproduksi di negara tersebut, tapi negara tersebut bisa mendapatkan uh, dan mencoba hasil dari brand yang diciptakan di negara lain. Nah, begitu juga dengan interconnectivity, di mana masifnya jaringan internet sekarang, bagaimana orang-orang bisa berkomunikasi multidimensional, tidak harus bertatap muka ataupun berkirim surat, atau bahkan hanya sekedar telepon ataupun pesan singkat, namun sekarang bisa menggunakan berbagai macam platform yang didukung oleh jaringan internet tadi. Nah, ini adalah beberapa perbedaan untuk menggambarkan uh, terminologi dari si globalisasi, di mana ada istilah world, ada global, ada internasional, dan transnasional. Nah, globalisasi itu menggunakan istilah global, di mana berfokus kepada makna hubungan sosial lintas planet. Dia melihat bahwa bumi ini sebagai satu arena sosial yang akhirnya eh, apapun yang ada di dalam bumi ini saling eh, terhubung, dan jenis hubungannya yaitu transplanetary dan suprateritorial tadi yang melampaui batas wilayah atau teritorial fisik. Contohnya ada seperti internet, pasar finansial dunia, perubahan iklim, bahkan pandemi COVID-19 yang pernah kita rasakan. Lalu konsep ini yang akhirnya digunakan untuk sebagai pendefinisian globalisasi kontemporer saat ini. Nah, globalisasi dan apa sih hubungannya antara globalisasi dengan keamanan? Globalisasi itu dia bisa merubah pandangan mengenai keamanan itu sendiri, di mana keamanan kalau dulu orang-orang hanya memahami keamanan sebagai bentuk keamanan tradisional yang berbatas dengan teritorial dan bersifat militeristik. Saat ini ancaman yang mengganggu keamanan itu bisa bersifat suprateritorial, seperti misalnya perdagangan senjata, terorisme, cybercrime, atau perubahan iklim dan krisis ekonomi. Nah, from national security to human security. Karena adanya perubahan pandangan akibat adanya globalisasi tadi, keamanan tidak hanya dianggap sebagai keamanan nasional, namun juga sudah mencakup kepada keamanan
perorangan atau keamanan manusia, di mana dia melihat manusia itu sebagai individu yang harus diselamatkan sekecil apapun itu. Sehingga akhirnya menimbulkan banyak aktor yang ada di dalam keamanan. Jadi tidak hanya negara saja yang harus memperhatikan keamanan yang ada di dalam negara tersebut, tapi juga bisa dari organisasi internasional, ada peran dari perusahaan multinasional, bahkan LSM, dan juga kelompok non-negara seperti yang bisa menjadi target ancaman ataupun menjadi sumber ancaman. Nah, akhirnya eh, keamanan yang bersifat global ini menimbulkan yang namanya global dilema, di mana adanya interdependensi global akibat globalisasi membuat negara saling ketergantungan, dan itu juga berpengaruh kepada keamanan satu negara, juga bisa dipengaruhi oleh stabilitas negara lain di wilayah lain juga. Dan teknologi komunikasi dan mobilitas global yang sekarang mempercepat arus penyebaran ancaman tersebut karena cepatnya penyebaran informasi dan masifnya respon masyarakat yang digunakan ketika menggunakan jaringan-jaringan global. Nah, tidak lupa pula globalisasi juga bisa mengancam keamanan global dari sisi ekonomi, di mana adanya ketimpangan global yang akhirnya nantinya bisa memicu konflik sosial dan juga politik. Hadirnya aktor-aktor global seperti misalnya institusi global seperti IMF, WTO, dan Bank Dunia juga dapat memperdalam keamanan ekonomi di negara-negara berkembang. Nah, untuk menutup eh, pelajaran kita hari ini, globalisasi itu bisa dilihat dalam aspek keamanan, di mana keamanan sekarang tidak hanya bersifat keamanan nasional, namun juga bisa bersifat keamanan global yang bisa mengancam si negara itu sendiri, di mana globalisasi dia akhirnya memaksa untuk terjadinya perubahan perspektif keamanan dari nasional kepada keamanan manusia, dan dari pertahanan teritori menjadi ke suprateritori cooperation. Nah, eh, demikian eh, penjelasan mengenai globalisasi dan juga bagaimana perannya globalisasi dalam keamanan internasional. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.